Kalau kita dengar kata sejarawan, mungkin yang kebayang itu orang pintar, duduk di ruangan penuh buku, minum kopi mahal, sambil menulis sejarah dunia. Tapi, kenyataannya, banyak sejarawan besar justru memulai hidup mereka dari kekurangan. Bahkan ada yang menulis karya fenomenal sambil bertahan hidup dari hari ke hari. Mari kita mulai dari Herodotus, si bapak sejarah dari Yunani kuno. Herodotus lahir di kota Halikarnassus, sebuah kota kecil di wilayah yang kini masuk Turki. Masa mudanya nggak mulus, situasi politik sedang kacau. Terjadi perang, dan ia harus meninggalkan kampung halamannya. Bayangkan tidak ada rumah tetap, tidak ada sponsor, apalagi beasiswa riset. Herodotus hidup mengembara dari satu kota ke kota lain, mengandalkan cerita dari orang-orang yang ditemuinya. Tapi justru dari hidup sederhana itulah, dia mengumpulkan ribuan kisah. Hasilnya, karya historis yang sampai sekarang menjadi sumber penting untuk memahami dunia kuno. Herodotus membuktikan, rasa ingin tahu bisa jadi modal yang lebih berharga dari uang. Lanjut ke abad ke-14, ada Ibnu Khaldun dari Tunisia. Saat masih muda, keluarganya kehilangan kekayaan akibat perang. Hidupnya penuh pelarian. Dari Afrika Utara sampai ke Andalusia, di tengah tekanan politik dan ekonomi, dia justru memutuskan untuk menyepi di sebuah benteng terpencil. Bukan untuk menyerah, tapi untuk menulis. Di sanalah lahir Muqaddimah. Buku yang bukan cuma mencatat sejarah, tapi juga menganalisis kenapa peradaban bisa maju dan jatuh. Ironisnya, karya itu ia tulis saat hampir semua hal di hidupnya runtuh. Seakan dia bilang ke kita, kalau kamu tidak bisa mengubah keadaan, setidaknya tulislah sesuatu yang mengubah dunia. Kalau kita tarik ke Indonesia pada abad ke-20, ada Raden Ajeng Kartini. Banyak orang mengenalnya sebagai pahlawan pendidikan perempuan, tapi sedikit yang tahu bahwa ia juga berjuang dalam keterbatasan ekonomi dan kebebasan. Sebagai perempuan bangsawan Jawa, hidupnya diatur ketat oleh adat. Tidak bisa sekolah tinggi sesuka hati, tidak bisa bebas berkarya. Tapi dari keterbatasan itu, Kartini menulis ratusan surat yang penuh gagasan maju. Surat-surat itu kemudian dibukukan menjadi Habis Gelap, Terbitlah Terang, dan mengubah cara pandang bangsa ini tentang pendidikan perempuan. Raden Ajeng Kartini mengingatkan kita kalau suara hati yang jujur bisa menembus batas apapun. Dan di abad yang sama, ada Will Durant, penulis Amerika yang terkenal dengan The Story of Civilization. Waktu muda, Durant hidup pas-pasan, dia mengajar di sekolah malam untuk membayar biaya hidup, sambil menulis buku sejarah di sela-sela waktu. Butuh puluhan tahun untuk menyelesaikan 11 jilid karyanya. Tapi konsistensinya membuat ia dikenang sebagai salah satu penulis sejarah paling berpengaruh di dunia. Durant memberi pelajaran penting. Kadang, keberhasilan bukan soal punya modal besar, tapi soal mau jalan terus, walau modalnya kecil. Sejarah sering kita baca sebagai kisah para raja dan kerajaan. Tapi kadang, sejarah terbesar justru ditulis oleh orang-orang yang bertahan hidup di masa-masa paling sulit. Mereka membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti, tapi alasan untuk tetap terus berjuang.